Halo semuanya, kami dari kelompok 3 pengantar manajemen akan membahas materi dari buku Understanding Management edisi ke-12 bab 1 dengan topik Leading Edge Management. Sebagai pembuka, mari kita renungkan kutipan terkenal dari Peter F. Drucker. Manajemen adalah melakukan sesuatu dengan benar, sedangkan kepemimpinan adalah melakukan hal yang benar. Coba kita pikirkan sejenak, apakah seorang manajer yang baik otomatis menjadi pemimpin yang baik atau sebaliknya? Mari kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu kompetensi manajemen di dunia saat ini. Apa itu manajemen? Secara sederhana, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui 4 proses: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya. Manajer yang hebat saat ini bertindak sebagai fasilitator dan menggunakan gaya kepemimpinan yang memberdayakan timnya. Gaya manajemen baru ini sangat dibutuhkan karena lingkungan bisnis kita berubah dengan sangat cepat. Kita menghadapi perkembangan teknologi, transisi menuju ekonomi berbasis informasi, kebangkitan kecerdasan buatan, hingga ancaman keamanan cyber. Perubahan tersebut memaksa prinsip manajemen bergeser. Seperti yang terlihat pada tabel, manajer yang dulunya sekedar mengontrol, kini menjadi fasilitator. Menyelesaikan tugas bukan lagi tentang mengawasi individu, tetapi tentang memimpin tim. Hubungan kerja kini lebih berfokus pada kolaborasi dan gaya kepemimpinan bergeser dari otokrasi menjadi pemberdayaan. Bahkan saat ini muncul tren yang disebut bosslessness atau tanpa bos. Desain organisasi mulai menyerahkan wewenang dan tanggung jawab lebih besar kepada karyawan. Didukung oleh teknologi baru, karyawan kini memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja, yang terbukti meningkatkan inisiatif dan komitmen mereka. Lalu, bagaimana manajemen itu sendiri dilakukan? Kita masuk ke topik kedua, yaitu fungsi dasar manajemen. Proses manajemen berjalan seperti sebuah mesin. Kita memasukkan sumber daya berupa manusia, finansial, dan teknologi sebagai input. Kemudian sumber daya ini diproses melalui 4 fungsi. Tujuannya hanya satu, menghasilkan kinerja atau performance yang efektif dan efisien. Tapi gimana sih sebenarnya pekerjaan manajer? Nah, di slide ini disebutkan dua istilah menarik, yaitu exchangers and multitasking dan life on speed dial, di mana pekerjaan manajer itu bervariasi, terpecah-pecah, dan durasinya singkat. Bahkan, riset itu menunjukkan sebagian besar aktivitas manajer durasinya kurang dari 9 menit per kegiatan. Namun, walaupun durasinya singkat, manajer itu juga dituntut bekerja dengan super cepat, jadi ketika mereka sudah menyelesaikan job A, mereka harus dengan segera move ke job yang B. Oleh karenanya, tantangan terbesar seorang manajer adalah time management, di mana mereka harus bisa mengalokasikan waktu dan sumber daya dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi, secara sederhana, peran manajer merupakan ekspektasi atau perilaku yang diharapkan dari seorang manajer. Berdasarkan teori Henry Mintzberg, peran manajer dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu informational, yaitu manajer sebagai penyedia informasi, kemudian interpersonal, yaitu manajer merupakan jembatan yang menghubungkan antar manusia, dan yang ketiga decisional, yaitu manajer sebagai pengambil keputusan. Nah, setiap peran yang dijalankan seorang manajer tadi pada dasarnya bertujuan untuk menjalankan 4 fungsi utama manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, kemudian dari 3 peran utama manajer tadi, setiap peran itu membawahi beberapa peran lagi. Yang pertama informational, yaitu manajer sebagai penyedia informasi. Di sini manajer juga berperan sebagai monitor, yaitu orang yang selalu mencari dan menerima informasi. Kemudian juga sebagai disseminator, yaitu orang yang meneruskan informasi internal ke tim lain. Kemudian juga sebagai spokesperson, yaitu menjadi juru bicara ke pihak eksternal. Kemudian untuk peran yang kedua yaitu interpersonal, yaitu manajer sebagai jembatan antar manusia. Di sini manajer berperan sebagai figurehead, yaitu yang melakukan tugas simbolis, misalnya menyambut tamu. Kemudian manajer juga berperan sebagai leader, yaitu orang yang mengarahkan, memotivasi, dan memberikan pelatihan kepada orang lain. Kemudian manajer juga berfungsi sebagai liaison, yaitu orang yang membangun jaringan dan hubungan kerja baik internal maupun eksternal organisasi. Kemudian untuk peran yang ketiga atau decisional, yaitu manajer sebagai pengambil keputusan. Nah, di sini peran manajer ada 4, yaitu sebagai entrepreneur, yaitu yang menggagas proyek perbaikan dan ide baru. Lalu sebagai disturbance handler, yaitu orang yang menangani konflik internal organisasi. Kemudian manajer juga sebagai resource allocator, yaitu orang yang mengalokasikan sumber daya. Kemudian manajer juga berperan sebagai negotiator, yaitu orang yang mewakili tim dalam negosiasi bisnis maupun dalam diskusi apapun. Kemudian muncul pertanyaan, bedanya manajer sama leader apa sih? Jadi, simpelnya, manajer itu fokus sama fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi, manajer ini orang yang berfokus untuk mengeksekusi rencana, teliti, serta dia itu orang yang mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Kemudian kalau untuk leader, dia itu lebih fokus di visinya atau menggerakkan massa. Jadi dia yang
mendorong massa agar bekerja untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan di fungsi manajemen planning yang dilakukan manajer tadi. Jadi, leader dan manajer sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi mereka saling melengkapi. Apakah seseorang bisa menjadi manajer dan leader sekaligus? Jawabannya bisa loh. Jadi inilah yang dinamakan managerial leadership, yaitu kemampuan mempengaruhi anggota tim untuk memahami dan berkomitmen pada tujuan bersama sekaligus memfasilitasi pekerjaan secara operasional demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi The Evolution of Management Thinking, yaitu perkembangan pemikiran dalam manajemen. Kalau kita lihat nih dari sejarahnya, fokus perusahaan pada zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Pada awal masa industri, perusahaan itu fokusnya lebih banyak pada menghasilkan barang sebanyak mungkin dengan cara yang seefisien mungkin. Jadi yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu dan biaya, serta membuat proses produksi menjadi lebih efektif. Namun, seiring perkembangan zaman, perusahaan mulai menyadari bahwa organisasi tidak hanya terdiri dari mesin dan proses produksi, tetapi juga manusia. Karyawan memiliki kebutuhan, motivasi, kreativitas, dan dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Karena itu, fokus manajemen itu akhirnya berkembang, yang awalnya itu hanya mengejar efisiensi dan produktivitas. Perusahaan itu juga mulai memperhatikan kepuasan dan keterlibatan karyawan, kualitas, kemampuan beradaptasi, serta penggunaan teknologi. Selanjutnya, kita melihat bahwa perkembangan manajemen dipengaruhi oleh berbagai kondisi di lingkungan organisasi. Di sini ada 3 kekuatan utama yang mempengaruhi praktik manajemen, yaitu social forces, political forces, dan economic forces. Yang pertama, social forces, yaitu perubahan dalam masyarakat, budaya, nilai, dan cara orang dalam memandang suatu pekerjaan. Contohnya, sekarang itu karyawan tidak hanya menginginkan gaji, tetapi dia juga ingin dihargai, berkembang, dan terlibat dalam pekerjaannya. Kemudian, political forces, yaitu pengaruh pemerintah, hukum, dan regulasi. Misalnya, adanya aturan mengenai upah, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja itu membuat perusahaan harus menyesuaikan praktik manajemennya. Kemudian ada economic forces, yaitu kondisi perekonomian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan persaingan pasar. Kayak kalau misalnya ekonomi itu sedang sulit, maka perusahaan harus melakukan efisiensi biaya. Nah, di slide ini kita bisa lihat perkembangan perspektif manajemen dari tahun 1870-an sampai sekarang. Pertama itu ada classical perspective yang berfokus pada things of production. Kemudian muncul humanistic perspective yang mulai menekankan bahwa manusia juga penting dalam organisasi. Selain itu, berkembang juga sistem thinking yang melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Kemudian ada contingency view yang mengatakan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang cocok untuk semua situasi. Selanjutnya muncul juga total quality management yang menekankan bahwa kualitas merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Dan di era modern ini, manajemen semakin dipengaruhi oleh AI dan teknologi, seperti big data dan Internet of Things. Terakhir, kita bisa melihat adanya people-driven workplace yang semakin menekankan employee engagement dan memberikan wewenang kepada karyawan. Di slide ini menunjukkan adanya tension atau ketegangan antara dua fokus dalam manajemen. Yang pertama adalah focus on things of production, yaitu fokus pada efisiensi, produktivitas, sistem kerja, dan pengendalian. Pertanyaannya adalah, gimana caranya perusahaan itu dapat menghasilkan output dengan lebih efektif dan efisien? Sedangkan yang kedua adalah focus on humanity of production, yaitu fokus pada kebutuhan manusia, motivasi, dan employee engagement agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik. Kedua fokus ini tuh sebenarnya sama-sama penting. Perusahaan tidak bisa hanya mengejar efisiensi tanpa memperhatikan karyawan. Tetapi perusahaan juga tidak bisa hanya memperhatikan karyawan tanpa memikirkan produktivitas dan tujuan organisasi. Karena itu, keduanya harus diseimbangkan dalam organisasi. Jadi intinya, manajemen itu harus mampu menyeimbangkan antara things atau efisiensi dari produksi dengan people atau kebutuhan manusia. Kita akan masuk kepada materi classical perspective dengan saya Chandra Den Arya Sriwijaya dengan NIM 143251181. Classical perspective sendiri muncul di abad 19 hingga 20 pada saat era publik meledak. Fokusnya mencari jalan tengah antara efisiensi produk dan sisi manusia pekerja. Pendekatan ini memiliki 4 cabang, yakni ada scientific management, bureaucratic organizations, administrative principle, dan yang terakhir ada management science. Yang pertama ada scientific management.
Scientific management sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan metode ilmiah. Tokoh utamanya, Frederick W. Taylor, menganggap bahwa pekerja bisa diatur sepresisi mesin. Di sini lahir Gantt chart dan studi waktu gerak dari keluarga Gilbert. Selanjutnya ada karakteristik of scientific management. Di sini menjelaskan bahwa scientific management ini memiliki standar kerja yang jelas, pemilihan kerja yang pas, dan memiliki pemberian gaji insentif. Sayangnya, metode ini sering dikritik karena terlalu kaku dan mengabaikan kebutuhan sosial pekerjanya. Selanjutnya ada discussion activity 3. Di sini menjelaskan bahwa prinsip manajemen ilmiah ini tidak pernah benar-benar hilang, karena penerapannya akan terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Selanjutnya ada discussion activity 3 debrief. Di sini menjelaskan bahwa kenapa prinsip ini awet, karena terbukti ampuh mendongkrak produktivitas. Bahkan negara industri seperti Jepang masih banyak menggunakan dan meminjam ide manajemen ini. Selanjutnya ada bureaucratic organization. Bureaucratic organization sendiri mengharuskan organisasi harus berjalan secara murni, berdasarkan aturan tertulis, sangat rasional, dan menjauhi urusan pribadi. Di sini manajer memimpin menggunakan otoritas jabatannya, bukan kepribadiannya. Selanjutnya ada karakteristik of Weberian birokrasi. Di sini birokrasi harus mempunyai ideal yang jelas, jadi pembagian kerja yang jelas, hierarki yang wewenang, dan promosi yang didasarkan pada keahlian teknis. Walau sekarang terkesan sangat lambat, sistem ini dulunya sangat krusial untuk menerbitkan operasional perusahaan. Selanjutnya ada administrative principle. Cabang ini melihat organisasi secara utuh, bukan hanya individu pekerjanya saja. Henry Fayol merumuskan 14 prinsip kerja dan 5 fungsi manajemen utama. Sementara Charles C. Spalding menambahkan 8 fondasi penting seperti kerjasama dan wewenang. Selanjutnya ada Scientific Science Part 1, di mana cabang ini adalah cabang yang terakhir dan sangat mengandalkan matematika dan statistik untuk pengambilan keputusan. Pendekatan ini berawal dari strategi militer Perang Dunia Kedua dan makin canggih sejak penemuan komputer. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif ini melahirkan banyak bidang baru, mulai dari manajemen, operasi, hingga IT. Dari sini muncul perusahaan digital dan para quants, yaitu manajer keuangan yang mengambil keputusan murni menggunakan data analisis yang rumit. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pada slide kali ini kita akan membahas tentang humanistic perspective dalam manajemen. Intinya sederhana, kita itu akan melihat manajemen dari sisi manusia. Nah, pergeseran pemikiran ini dimulai oleh beberapa tokoh. Di sini ada Mary Parker Follett dan Chester Barnard. Sebelum banyak teori lain, manajemen itu hanya fokus ke teknik dan efisiensi mesin. Tapi kedua tokoh ini bilang, yang paling penting itu orangnya, bukan hanya mesinnya. Jadi, mereka mulai fokus untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan sikap orang-orang di tempat kerja. Nah, ada 3 poin menarik dari pemikiran mereka. Yang pertama ada empowerment atau pemberdayaan. Nah, daripada atasan atau manajer ini itu terus-terusan mengontrol dan mendikte karyawannya, lebih baik mereka memfasilitasi karyawannya supaya bisa kerja mandiri. Kemudian, yang kedua ada informal organization. Ini itu misalnya kita jumpai di setiap kantor atau organisasi pasti ada kelompok pertemanan. Nah, jaringan sosial informal ini ternyata punya pengaruh yang kuat terhadap manajemen atau pengaturan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada acceptance theory of authority. Nah, menurut teori ini, seorang atasan itu bisa saja memberi perintah, tapi bawahan itu sebenarnya punya pilihan untuk menuruti perintah tersebut atau tidak menurutinya. Jadi, otoritas seorang atasan itu istilahnya baru beneran ada kalau perintahnya diterima sama bawahannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dari pemikiran tadi muncullah Human Relations Movement atau pergerakan hubungan antar manusia. Di era ini, orang-orang itu mulai sadar kalau kontrol kerja yang paling efektif sebenarnya datang dari dalam diri karyawan itu sendiri, bukan karena dipaksa. Ya, ini seperti sifat umum manusia. Kalau sesuatu dikerjakan bukan atas perintah, tapi atas keinginannya sendiri, hasilnya juga pasti akan lebih baik. Di sini ada salah satu penelitian namanya Hawthorne Studies.
Penemuan terbesar dari studi ini adalah karyawan ternyata akan menunjukkan performa yang jauh lebih baik kalau manajernya memperlakukan mereka secara positif dan manusiawi. Misalnya, kalau manajer baik dan peduli, pekerjanya juga bakal lebih rajin. Kalau manajernya marah-marah atau hanya suka memerintah karyawannya, ya pastinya pekerjanya akan merasa tidak nyaman, tidak suka, yang akhirnya produktivitas mereka itu akan menurun. Selanjutnya, kita masuk ke Human Resource Perspective. Prinsip utamanya adalah pekerja yang merasa puas pasti hasil kerjanya lebih banyak. Jadi, fokus manajemen mulai bergeser ke bagaimana caranya agar karyawan bisa mengeluarkan potensi maksimal mereka setiap hari. Di sini ada teori hierarki kebutuhan dari Maslow, tapi yang paling sering kita dengar adalah teori X dan teori Y. Nah, di sini ada dua emoji sebagai simbol dari teori X dan teori Y. Yang pertama ada teori X atau teori jahat. Menurut teori ini, pada dasarnya orang-orang itu malas, tidak suka bekerja, suka lari dari tanggung jawab, dan hanya mengejar uang. Makanya, manajer yang memakai teori ini merasa karyawannya itu harus diawasi ketat, dipaksa, bahkan diancam agar mereka mau bekerja. Contohnya, seperti buruh atau pekerja kasar. Yang kedua ada teori Y atau teori baik. Nah, teori ini itu mengasumsikan kalau kerja itu secara natural menyenangkan untuk manusia, seperti bermain atau istirahat. Karyawan itu punya tanggung jawab atas tugasnya, ingin mandiri, dan punya motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk mencapai target. Jadi dalam teori ini, ancaman seperti pemotongan gaji, pengawasan ketat, atau dipaksa bekerja tidak akan berpengaruh pada seseorang. Yang terakhir, ilmu manajemen itu makin berkembang dengan adanya behavioral science approach atau pendekatan ilmu perilaku. Di titik ini, ilmu manajemen itu tidak hanya berdiri sendiri. Manajemen mulai meminjam metode ilmiah dari sosiologi, psikologi, antropologi, sampai ekonomi untuk benar-benar merumuskan bagaimana teori manusia itu berinteraksi dalam sebuah organisasi. Salah satu hasil nyatanya adalah organization development. Ini adalah serangkaian teknik manajemen yang memakai ilmu perilaku untuk membuat organisasi jadi lebih sehat dan efektif. Contohnya, adanya budaya pekerja yang lebih luas, tim yang bisa mengatur pekerjaannya sendiri, atau gaya manajer yang suka berkeliling mengobrol langsung dengan karyawannya.